Salam sadis. Salam hari Kamis. Salam anomali. Market rada sedikit anomali ya. Eh, jadi ini ayo kita lihat kondisi ini. Wah, market sekarang ini agak-agak down gitu ya. Ini saya buat video market cap di 1 triliun,062, volume 80,9. BTC dominance ini yang buat kesel, 44,2. Kemarin waktu saya buat video aja dia di 43, 43, berapa tuh? 43,6 atau 43,5 ya. Waktu itu kita justru harap dia turun. Malah BTC turun, dia menguat lagi BTC dominance, altcoin pada kecekek gitu ya. Tapi nggak apa-apa, sabar aja dulu ya kan. Market kondisi saat ini sedikit anomali pergerakannya, sulit di ini arahnya gitu ya. BTC di 24.345, ini saya buat video ya. ETH di 1.644, BNB 309, Cardano 32 cents. Ya nggak banyak inilah. Cardano ada sedikit ini juga, FAT diserang, tapi kayaknya orang udah nggak peduli sih. Dinyatakan lagi sama SEC Cardano security gitu ya. Jadi kayaknya orang nggak pengaruh lagi. ETH dikatakan security, ini sekarang Cardano dinyatakan security juga. Tapi ya market nggak ngaruh sih, tetap naik. ETH tetap nanjak ke 1.600, 1.700-an ya kan. Ini Cardano dinyatakan security juga nggak drop gimana, normal ya. Jadi mungkin ya kita harap sih orang udah cuek, bebek si SEC mau ngomong apa gitu. Market mungkin nggak terlalu nanggapi atau gimana ya, kita lihat lah ya, mudah-mudahan udah nggak terlalu ini pengaruhnya. Ini sekarang ya agak-agak kecekek altcoin karena tinggi banget ini menguatnya BTC dominance ya. Padahal kita harap kalaupun dia turun dikit sideways BTC, justru berharap altcoin BTC dominance-nya lebih melemah gitu, turun. Malah BTC turun, dia nggak ikut turun, malah menguatkan, tambah ngaco aja ini market ya. Market rada-rada semalam pada anomali dan sangat volatile gitu marketnya ya. Kayaknya market ini bandar kejar-kejar liquid gitu, kejar leverage gitu ya. Semalam market emas naik turun, disorong atas, sorong bawah gitu, nyanyi potong lagu Bebek Angsa. Kurs mata uang juga sebagian gitu, nggak jelas arahnya, berlawan arah yang kita pikir kayak kemarin dolar menguat gitu kan. Sausnya emas koreksi, justru emas berubah rada hijau, sempat menguat ke atas kenceng lagi gitu, terus sempat drop lagi ke bawah, naik lagi gitu, volatile gitu. Juga mata uang yen yang biasanya dolar menguat, dia justru terkoreksi, justru yen juga semalam lawan arus hijau, dia menguat gitu ya. Terus apalagi saya lihat yang lawan arus kemarin gitu, volatile market sangat ini semalam. Jadi kalau dilihat kondisi gitu, ini banyak manipulasi market, hati-hati ya, hati-hati. Kalau udah kondisi begitu, apalagi kalian yang trader yang pakai leverage ya, walaupun Anda pikir Anda aman, gua leverage-nya agak kecil dikit, SL dikejar gitu kayaknya. BD cari dana kayaknya ini. Ya, agak hati-hatilah. Kondisi begini nggak ini. Padahal seharusnya kalau dilihat itu ya, semalam juga stock market masih buang merah. Padahal seharusnya kalau dilihat data event semalam, nah ini kita masuk event ya. Semalam itu
PPI sama retail sales itu sebenarnya seharusnya market hijau gitu ya. Justru market malah BTC justru koreksi gitu kan. Ya volatile juga sempat ke 25 something dibanting lagi ke bawah ke 23.900. Sorong balik akhirnya nutup daily di 24.200-an ya. Jadi 242 lah ya. Jadi market ini anomali. Anomali ini ya jelasnya kalau dilihat pergerakannya ini karena manipulasi market gitu. Yang udah jelas bandar, dia kejar makan atas bawah ya. Makanya hati-hati, saya ingatkan lagi hati-hati yang leverage gitu ya. Karena tidak sesuai semua yang biasanya ngikut satu arah, nggak ngikut ini, tapi semua saling berputar balik gitu ya, lawan arah gitu. Makanya ini udah ketahuan kalau market begitu nggak bisa di ini. Ya hati-hatilah. Dan market sudah kelihatan akan ke bawah lagi. Dan dengan berita ini semua pada bahas bank Credit Suisse lagi kan. Itu padahal udah saya ingatkan dari tahun-tahun kemarin, hati-hati Credit Suisse juga akan rontok itu ya. Jadi ternyata hari ini pada ini saya bangun, saya lihat beritanya Credit Suisse semua. Credit Suisse gitu. Tapi kita udah duluan antipasi lah ya, udah duluan ini karena memang udah masalah itu ya. Jadi makanya saya selalu kenapa walaupun gua dimaki kakek beris ya bodo amat lah dari ini. Kita udah tahu akan ada gini, kita terus antipasi ya kan. Yang jelasnya Cuan Army save semua. Itu aja tujuan saya ya kan. Jadi sebenarnya Credit Suisse ini udah masalah lama gitu. Cuma ditutup-tutupin gitu ya. Udah banyak masalah. Saya curiga ya, dia ini juga lakukan skema Ponzi ini. Ini akan ketahuan semua ya, yang selama ini bank-bank ini nuduh-nuduh, bukan nuduh sih, ya memang banyak terjadi juga skema Ponzi di kripto gitu, yang satu alasan mereka terus menekan, padahal banker-banker ini bank banyak juga yang lakukan skema Ponzi gitu ya. Jadi tapi itu ditutupi seolah-olah mereka malaikat gitu ya kan. Kalau kripto itu setan gitu. Jadi berbalik itu ya. Jadi setan teriak setan gitu. Padahal banyak mereka yang lakukan skema Ponzi, tapi ini akan dibuka, semua akan terbuka karena 2023 ini masa ini segala keburukan juga akan terbuka, terangkat gitu ya kan, yang harus hancur, harus bangkrut gitu ya kan. Jadi udah lama udah nggak sehat Credit Suisse ini, cuma ditutup-tutupi. Dari hal manajemennya juga udah nggak sehat gitu, udah banyak rumor gitu. Apalagi semenjak masuk COVID 2020, tambah lagi dia kerugian gini gitu ya, sempet disuntik lah, dibeli sebagian sahamnya sama Arab ya kalau nggak salah itu. Tapi pada dasarnya manajemen di dalam juga udah saling ini, istilahnya yang junior ada persaingan juga di dalam lah, mau rebut kekuasaan, jabatan gitu ya kan. Dan waktu kok nggak salah tahun 2020-an gitu, pas lockdown atau apa, lagi ketat-ketatnya COVID juga, itu chairman-nya itu nggak pernah ikut aturan. Sudah harusnya dia kena COVID atau karantina gitu ya. Baru 3 hari dia bilang dia karantina mandiri lah rumah. Nggak taunya ketahuan dia terbang ke Inggris lagi, ke ini London. Dia mau nonton tenis Wimbledon. Nggak taunya sampai di ini ketahuan, ya udah di karantina lagi di London gitu. Ketahuan perusahaan ya langsung digoreng. Banyak kasus lah, banyak hal-hal buruk. Belum lagi spy di dalamnya saling ini juga. Dia dengan apa? Saya lupa
karena berapa tahun lalu, maaf ya, karena saya sering operasi, apa yang udah saya baca, kadang juga punya masalah dengan saingan banknya sesama, deket-deket dia di situ juga gitu. Saingan juga gitu, yang banyak hal yang terjadi, yang permainan kotor gitu dalam bersaing gitu. Jadi memang Credit Suisse ini udah nggak sehat sekali. Justru saya curiga dia bertahan survive belakangan ini sampai ini mulai ambruk ini. Akhirnya namanya skema Ponzi ujungnya akan hancur gitu. Cuma dia juga termasuk gede ya, Bank Swiss ini di Switzerland, sering udah disuntik pemerintah dengan banyak halnya gitu. Tapi kali ini kita nggak tahu, kita lihat lah. Juga makanya malam ini kalau kita lihat event ya, initial jobless claim, sama itu Philadelphia Fed Manufacturing itu jam 8.30 mungkin. Tapi saya rasa malam ini market yang akan lebih ngaruh itu justru jam 9.15 itu ada kenaikan suku bunga dari Eropa, ECB ya. Setelah ECB kenaikan itu lumayan loh. Itu lihat dia punya previous 3%, ini forecast-nya 3,5%, berarti 50 basis point gitu. Ya, ini akan gejolak market kalau benar dinaik terus dengan karena Credit Suisse juga di Eropa gitu. Saya dengar mungkin malam ini setelah itu kalau nggak salah habis kenaikan suku bunga 9.45 ada ECB press conference, tapi jam 11.15 itu Presiden Lagarde ya, Christine Lagarde akan speak. Di sini saya rasa juga akan dia bahas soal Credit Suisse, saya rasa. Nah, di sini market agak perhatian. Justru saya rasa malam ini yang agak harus kita perhatikan bukan market dari Amrik yang ngaruh ke market ya. Justru saya rasa malam ini dari Eropa ini, kenaikan suku bunga Eropa, ECB ya, terus dengan nanti speak-nya sisi Presiden ECB Christine Lagarde itu ya, itu saya yakin akan sangat ini di mata tertuju ke sana karena bank mulai terus efek domino gitu ya. Next bank mana, karena saya udah jelaskan kan ada beberapa bank yang udah kalau untuk di Amerika ada beberapa, saya udah kemarin itu saya sebutkan udah ada di ininya ya kan. Terus di Eropa juga ada yang udah istilahnya pasang infus juga banyak gitu. Makanya masih akan banyak bank yang rontok gitu. Dan beberapa negara juga udah wanti-wanti gitu ya. Misalnya aja waktu Senin kemarin pas ini pada banyak takut Black Monday dengan kejadian Silicon Valley Bank, SVB ya kan. Justru pas market Asia buka aja banyak stok saham bank pada rontok lumayan 7-8%, ada yang sampai 10%, termasuk Jepang aja beberapa bank besarnya aja sahamnya langsung turun pas pagi Senin itu ya. Nah, kemarin itu Korea Selatan juga lumayan drop saham-saham banknya itu. Jadi banyak berimbas ini ya. Ke depan orang pada takut tuh kondisi bank gimana gitu. Banyak yang pindahin, istilah kalau bank-bank kecil, komersial gitu, mereka lebih banyak dana mereka lemparkan ke bank-bank yang besar ya. Makanya kemarin itu kalau kita lihat data mengalami kenaikan transfer masuk uang misalnya ke Wells Fargo, ke Goldman Sachs, JP Morgan gitu, banyak yang pindahin. Mereka yang dari bank-bank lokal atau bank-bank komersial gitu, yang bank-bank kecil menengah, banyak pindahin. Mereka coba yang udah ada akun di ini lumayan lah kalau di bank-bank besar gitu. Because kalau yang udah gede-gede kayak Goldman Sachs, JP Morgan, itu nggak tumbang. Mereka gimana ini pun rugi pasti akan disuntik pemerintah, akan di bailout pemerintah gitu. Ya, tapi kalau bank-bank kecil udah nggak di ini. Cuma kayak kemarin Biden kan, cuma Biden udah nggak diselamatkan bank-bank itu misalnya kamu
investor, kamu pemegang saham itu udah rugi, Anda hancur. Itu nggak yang ditanggung, yang digaransi sama Biden kan para penabung, kalian yang simpen duit gitu di sana, itu yang dijamin sama pemerintah gitu. Tapi kalau untuk yang misalnya Anda pemegang saham di bank gitu, udah rugi, nggak ditanggung sama pemerintah gitu. Ya, jadi banyak hal ke depan harus hati-hati. Ini bank, nanti belum lagi akan segera Anda lihat, ya. Nah, ini belum channel lain belum bahas lagi. Saya duluan kasih clue, perusahaan-perusahaan besar mulai akan rontok gitu. Nanti akan ada di news lagi, ya kan, berita yang masuk di berita, ya kan, yang perusahaan korporasi besar rontok lagi gitu. Makanya saya selalu ingatkan, hati-hati, ekonomi nggak baik, market lagi nggak baik, ya kan. Tapi jangan takut, karena kenapa? Satu sisi, nah ini saya kasih satu pandangan lagi. Banyak yang bandingkan kripto ini, mereka bilang market kripto akan ke 8.000, 9.000, 12.000 gitu ya. Buat saya nggak kesana gitu, karena buat saya nggak make sense gitu. Walaupun mereka tarik garis, bukan hanya tarik garis, mereka secara fundamental mau bandingkan dengan kejadian dot-com bubble gitu. Ya, saya tahu waktu kenapa bisa ditarik ke arah sana. Ini awal-awal mulanya ini kan kalau kalian Cuan Army yang ikut, yang waktu kita dihajar Dokon, masih ingat kan Dokon Pam-Pam waktu itu kan saya bilang ini kayaknya ekonomi lagi udah nggak jelas, kayaknya downtrend gitu ya kan. Tapi waktu itu tiba-tiba Dokon suntik naik, ya kita yang ambil short waktu itu down ya, atau bear itu sempet nyangkut lumayan ya kan. Nah akhirnya setelah di USD di pack, baru dia hancur, itu market asli drop gitu ya kan. Nah saat itu supermarket udah nggak sehat gitu, udah sangat kelihatan dari kalau yang kita yang ngerti baca alur ekonomi gitu ya, itu udah tahu ini udah gejala, udah harus hati-hati gitu. Tapi karena market kripto masih kecil, enak mereka ya, saat itu ada billion-billion, mereka juga lagi ada dana gitu ya, enak mereka olah gitu ya kan. Tapi ya kenyataannya yang suka ngolah-ngolah market udah pada tumbang juga gitu. Ya kan, yang sebelum-sebelumnya 3 tahun, 4 tahun belakangan ini yang suka ngolah-ngolah market udah tumbang semua gitu. Siapa? Ya FTX, ya kan? Terus si Dokon ini, ya kan? Terus si Three Arrow Capital. Three Arrow Capital juga salah satu pos yang suka mainkan market gitu. Ya kan, dia sorong, dia dump, dia pump lagi, nanti dia dump balik, ya kan? Itu jadi beberapa yang hancur itu juga dana udah hilang semua, makanya banyak yang masih berharap segera market terbang agak sulit. Bukan kita, banyak yang tuduh saya kakek beris, ya masa bodoh itu, karena mereka nggak ngerti alur ini. Yang dulunya suka pom-pom itu juga udah bangkrut gitu. Jadi kan harus ada masuk suntikan dana baru. Nah, market belum ada yang suntik gitu. Ya kan, ya kemarin Cecen untuk netralkan 1 billion, ya udah agak ini, tapi nggak akan lama gitu. Market semakin naik, butuh semakin uang besar untuk naikkan gitu, ya kan. BTC ke 30.000, mau ke 35.000, itu makin gede lagi duit yang harus dinaikkan ke 35.000. Beda dengan yang 20.000 naikkan ke 25.000, itu dananya itu beda gitu. Walaupun selisih 5.000 naiknya gitu, itu huge difference gitu. Ya, jadi harus ngerti hitung juga gitu. Makanya ya kondisi gitu kita selalu harus hati-hati. Yang tunggu sampai momennya gitu. Ini momen nanti suatu saat, ya biar dia rontok dulu. Makanya selalu saya suruh kalian kerja-kerja, ada duit dingin, ambil koin, serok, anggap nabung. Kenapa? Karena walaupun gimana ini, akhirnya nanti market begitu udah hancur, pasti akan disuntik lagi. Karena kalau udah perusahaan-perusahaan korporasi, ekonomi negara udah nggak bagus, dia harus suntik untuk naikkan lagi. Nah,
saat market ada disuntik, disiram dana lagi, nah itu market baru naik lagi. Nah di situ baru kita dapat barang murah ini baru ikut naik gitu. Tapi dengan sabar, tunggu momennya gitu. Ya kan? Bukan kalau Anda selalu pikirannya mau cepat, mau instan, cuma baru sangkut baru invest berapa bulan udah rasa tahunan, ya ribet gitu. Ya kan? Itu harus dipikir long term, buat satu jangka gitu. Ya. Jadi itu aja yang saya bahas hari ini. Market lagi koreksi merah, kita lihat sulit. Mau scalping, mau swing kondisi gitu sulit ini. Biarkan dia ini dulu, sekalian lihat kondisi malam ini. Justru saya lihat malam ini yang pengaruh itu market untuk ECB ini. Ya, kenaikan suku bunga, interest rate decision dari ECB jam 9.15, terus Presiden Lagarde-nya ditunggu. Karena market Eropa penting juga gitu. Dengan kejadian Credit Suisse ini, pasti semua pada tertuju kebijakan-kebijakan apa yang akan dibuat ke depannya gitu. Karena itu sangat penting. Ya, jadi begitu aja video hari ini. Hari Kamis ya. Salam siario dari Tokyo. Lemeskan ototmu. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.